Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rengganis dalam sesi ngaji bersama Hidayatuna, ngaji kitab Safinatun Najah. Teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas tentang keharaman bagi orang yang sedang tidak punya wudhu, sedang junub dan sedang haid. Jadi sebenarnya ini itu ada 3 pasal ya, menjadi 3 pasal, tapi saya inisiatif tak jadiin satu aja deh bahasnya sekarang gitu. Yang pertama ini adalah keharaman bagi orang yang tidak punya wudhu. Langsung saja, Bismillahirrohmanirrohim. Faslun utawi iki iku fasal man sapane wong inta kodo kang batal opo wudune wong haruma moko haram ngalahi ing atase wong opo arba'atu asya'a papat pira-pira perkara. As-sholatu nomor 1 sholat, wa tawafu lan nomor 2 tawaf, wa masul mushafi lan nomor 3 demok mushaf, wa hamluhu lan sing terakhir nggawa mushaf. Jadi orang yang batal wudunya, yang tidak punya wudu itu diharamkan 4 perkara. Yang pertama adalah sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh mushaf, dan yang terakhir adalah membawa mushaf. Untuk sholat dan tawaf kukira sudah paham teman-teman. Jadi membahas yang menyentuh mushaf, kayaknya kalau untuk mushaf terjemahan itu boleh, apalagi yang lebih banyak terjemahnya itu boleh. Huruf Arab atau huruf asal Qurannya lebih sedikit dibanding terjemahnya. Kalau kemarin tuh ada yang tanya, kalau hukum HP yang ada aplikasi Al-Qurannya itu bagaimana ya gitu. Itu hukumnya menjadi mushaf kalau kita membuka aplikasinya. Kalau tidak ya hukumnya tetap HP gitu. Lalu ada yang tanya lagi, kalau kita membawa mushaf di dalam tas itu hukumnya gimana ya gitu. Yaitu diniati membawa tas saja, bukan diniati membawa mushafnya. Lalu bagaimana dengan mushaf yang ditaruh di dalam jok motor? Kalau jok itu kan memang sudah didesain sebagai wadah, diciptakan untuk sebuah wadah gitu, walaupun berada di bawah dudukan kita di motor gitu kan. Nah itu lebih ke masalah kita sih, kayak kosdu, nyejo, niatnya itu gimana gitu. Ya hukumnya tetap nggak apa-apa, tapi bagi kita yang sudah belajar adab kitab, adab misal taklim, itu pasti gimana ya, nggak tega lah ngasih mushaf sesuatu yang mulia kok di bawah gitu. Tapi ya nggak apa-apa, tetap nggak apa-apa, kan jok itu sudah didesain sebagai wadah gitu. Itu aja sih untuk keharaman bagi orang yang batal wudunya, yang tidak punya wudu. Lalu lanjut ke yang kedua, keharaman bagi orang yang junub. Bismillahirrohmanirrohim. Wa yahrumu lan haram ngalil junubi ing atase wong sing junub apa sitatu asya'a 6 pira-pira perkara. As-sholatu 1 sholat, wa tawafu lan 2 tawaf, wa masul mushafi lan nomor 3 demok mushaf, wa hamluhu lan nomor 4 nggawa mushaf, wa lubsu lan nomor 5 netep fil masjidi ing dalam masjid, wa qiraatul qur'ani lan nomor 6 maca Quran. Jadi ada 6 perkara yang diharamkan bagi orang yang sedang junub. Yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga ini menyentuh mushaf, yang keempat membawa mushaf. Ini tadi sudah dibahas di bab sebelumnya. Lalu yang kelima ini netep ning masjid, menetap di masjid. Yang terakhir adalah membaca Al-Quran. Netep ning masjid ini tuh kayak pada zaman dulu. Jadi kalau dulu itu kan dikhawatirkan mengotori gitu, karena belum ada pengaman kayak zaman sekarang kan. Kalau zaman sekarang kan semua sudah ada, mau nyari pengaman dalam bentuk apapun sudah ada, dan kalau nggak dikhawatirkan tidak mengotori ya nggak apa-apa di masjid kalau sekarang gitu. Lalu untuk membaca Quran itu nggak boleh kalau niatnya untuk mencari pahala, ibadah dan sebagainya, itu nggak boleh. Tapi kalau untuk
Misalnya ada dulu tuh masih banyak perdebatan zaman saya MTS, jadi pas ada ujian baca Quran misal, ini gimana nih, katanya nggak boleh gini dan sebagainya. Tapi kalau tergantung niatnya sih, kalau niatnya untuk ujian ya nggak apa-apa, kan itu keadaan yang darurat juga gitu untuk memperoleh nilai gitu. Lalu di sini untuk bab ini keterangan tambahannya itu junub itu bukan selalu orang yang keluar mani atau mimpi basah. Jadi junub itu juga sebutan bagi orang yang berhadas besar, termasuk orang yang bersetubuh walaupun tidak sampai keluar mani, itu juga orang yang keadaan junub. Tuh. Lanjut ke bab selanjutnya, keharaman bagi orang yang haid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu lan haram bil haidi kelawan haid opo ngasyratu asya'a 10 pira-pira perkara. As-sholatu nomor 1 salat, wa tawafu lan nomor 2 tawaf. Wa masul mushafi lan nomor 3 demok mushaf, wa hamluhu lan nomor 4 nggawa mushaf. Wa lubtsu lan nomor 5 netep fil masjidi ing dalem masjid. Wa qiraatul qur'ani lan nomor 6 maca Quran. Wa shaumu lan nomor 7 poso. Wa talaku lan nomor 8 talak. Wal mururu lan nomor 9 lewat fil masjidi ing dalem masjid. In khofat lamun wedi sapa wong wadon talwisahu ing kergeti masjid. Wal istimtangu lan sing terakhir ngalap seneng bima kelawan barang baina surati ing dalem antarane udel waruk bati lan dengkul. Jadi keharaman bagi orang yang haid itu ada 10. Yang pertama adalah sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh mushaf, yang keempat membawa mushaf, yang kelima menetap di masjid, yang keenam membaca Quran, dan yang nomor 7 puasa. Itu pasti sudah sangat dipahami oleh pemirsa. Lalu yang nomor 8 ini adalah talak. Jadi kalau ada seorang suami yang ingin mentalak istrinya, tapi istrinya sedang dalam keadaan haid, itu tidak gugur talaknya, namun tetap akan menjadi talak ketika haid itu sudah selesai, seperti itu. Misal saya ditalak oleh suami saya tapi posisi saya sedang haid, maka talak itu tetap akan terjadi ketika saya selesai haid kanggu saja. Lalu yang nomor 9 itu berjalan di masjid. Berjalan tok itu beda dengan netep ya, itu tidak boleh. Tapi ini kembali lagi, ini tuh dulu. Kalau sekarang misal tidak takut ya tidak apa-apa kan, pembalut bagi perempuan itu kan kalau sekarang gampang dicari, banyak bentuk, banyak variasi, pokoknya adalah mudah gitu, tidak apa-apa. Lalu yang terakhir ini bersenang-senang antara pusar dan dengkul. Jadi antara pusar sampai dengkul itu jangan disentuh ya, jangan buat senang-senang kalau pas lagi haid gitu. Kalau yang lain boleh. Jadi jika sudah punya istri, kalau dia lagi haid jangan bermain-main di bagian antara pusar dan sampai dengkul gitu. Kalau yang lain boleh. Nah, itu saja tadi keharaman bagi orang yang tidak punya wudu, bagi orang yang junub, dan bagi orang yang haid. Sekian, terima kasih teman-teman yang udah dengerin. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Kalau ada yang mau menambahi atau memberi pendapat yang lain, silakan di kolom komentar. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.